Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada suasana hari ini kita kembali berjumpa dengan Farouk Abdillah Channel dalam program Ulas Berita Hangat. Dan pada hari ini kita mendapatkan informasi bahwa bukan hari ini, beberapa waktu lalu sudah kita sering mendapatkan bagaimana masyarakat di Indonesia dan Sumeneb khususnya begitu berebutan untuk mendapatkan minyak goreng. Keluhan-keluhan pun datang dari para pedagang gorengan yang begitu sulitnya untuk mendapatkan minyak goreng hari ini, dan harga pun tidak terkontrol. Padahal kita tahu bahwa minyak goreng ini beras, kedelai, cabai, bawang, gula, dan lainnya tergolong bagian dari kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Dalam Perpres nomor 71 tahun 2015 dijelaskan bahwa pengendalian ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan pokok barang-barang itu adalah pemerintah. Dan saya berharap juga di Kabupaten Sumeneb ini pemerintah mau memikirkan kembali, misalnya dengan operasi pasar minyak dan sebagainya. Sebab di tempat lain ternyata saya dapat update beritanya, ada yang 10 ton dia memiliki stok, artinya memiliki minyak yang bisa diperoleh dari komponen-komponen yang lain. Baik, kita baca saja dulu yang di Sumeneb. Mudah-mudahan ini juga memberikan harapan baru bagi kita dengan ulas berita hari ini. Saya dapatkan dari jurnal faktual.id. Judulnya, Krisis Minyak Goreng di Sumeneb, Manajemen Sanku disoal. Ya, tanggal 3 hari yang lalu, tidak ada tanggalnya ya, 3 hari yang lalu katanya. JFID, kelangkaan minyak goreng subsidi di Kabupaten Sumeneb, Madura. Manajemen Sanku disoal proses pendistribusiannya. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu owner toko bahan kue Tobaku, Dewi Sri, yang terletak di Jalan Dr. Cipto Kolor. Menurut pihak Dewi Sri, toko terbesar di Sumeneb itu, pendistribusian minyak goreng merek Sanku sama sekali tidak menyuplai barang ke tokonya. Padahal toko yang dikelolanya hampir keseluruhannya pelanggannya dari unit mikro, kecil, dan menengah atau MKM. Seharusnya hanya datang untuk order, katanya. Barang akan datang per tanggal 12 Februari, namun ditunggu-tunggu tidak ada barang itu. Ketika ditanya soal syarat pengajuan, tidak ada syarat, katanya. Dan ketika dikonfirmasi kembali soal barang, katanya masih pengajuan ke pabrik. Terang owner toko bahan kue Dewi Sri, Senin tanggal 21 bulan 2 2022. Tobaku Dewi Sri hingga saat ini masih belum disuplai minyak goreng subsidi merek Sanku. Yang ada hanya minyak goreng merek Sania. Kalau Sania, proses pendistribusiannya bagus, terang owner Tobaku Dewi Sri. Pihak Dewi Sri menanyakan pada manajemen Sanku agar proses pendistribusian barang bisa segera dikirimkan. Kata salesnya, untuk jalur patas harus ambil 1 rit atau sekitar 600 karton. Saya siap. Ketika ditunggu-tunggu barang tidak ada yang datang. Saat manajer sales Sanku wilayah Madura dihubungi, alasannya terkendala dengan keterbatasan armada. Masa perusahaan sebesar Sanku tak memiliki armada yang cukup? Ini yang rugi kan masyarakat, dan pelanggan terbesar di toko kami adalah UKM, ujar owner toko Tobaku Dewi Sri. Dari hal, jurnal faktual.id mengkonfirmasi pada sales manager minyak goreng Sanku wilayah Madura. Pihaknya membantah jika minyak goreng subsidi merek Sanku langka di Sumeneb. Oh, dibantah ini ya.
Mulai dari minggu kemarin kita sudah distribusikan ke pasar seperti Pasar Anom dan retail. Untuk toko Dewi Sri di database kami itu masuk what seller yang distribusinya gelombang kedua, dan distribusi gelombang kedua sudah kita lakukan mulai sekarang. Terang Darmanto, Sales Manager Sanku wilayah Madura, Sabtu tanggal 19 bulan 2 2022. Darmanto menambahkan jika pihaknya juga mengalami keterbatasan armada untuk pendistribusian dan mengatakan bukan hanya toko Dewi Sri yang bertanya, tapi semua toko se-Madura. Tidak hanya toko Dewi Sri yang bertanya setiap harinya, semua toko se-Madura untuk segmen what seller semua mempertanyakan masalah pengiriman. Tetapi saya tidak bisa menjanjikan, akan diusahakan secepatnya, terang Darmanto melalui keterangan tertulis pada jurnal faktual.id. Pihak Dewi Sri masih mempertanyakan manajemen Sanku dalam proses pendistribusian gelombang kedua. Jika proses pendistribusian gelombang kedua sudah dilakukan, mana barangnya? Ditanya. Hingga saat ini barang itu tidak ada di toko. Kasihan masyarakat kecil dan UKM yang mau beli minyak goreng disubsidi, ternyata tidak ada. Pihaknya mengatakan hal wajar jika mempertanyakan distribusi minyak goreng ke tokonya. Coba yang langka itu minyak harum. Mungkin saya tak mempersoalkan distribusi ke toko saya, karena pelanggan kami adalah UMKM yang menjadi persoalan, tuturnya. Waduh, ini ya dari jurnal faktual.id ada perdebatan dari pihak manajemen Sanku dan distributor di bawah antara pernyataan bahwa sudah inden, ternyata hingga saat ini belum dikirimkan. Memang seperti yang saya katakan, bahwa Perpres nomor 71 2015 adalah kewenangan pemerintah untuk menyediakan dan punya kekuasaan pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan, misalnya lewat permen ya, pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Perdagangan berkaitan dengan distribusi 9 bahan pokok. Namun sekali lagi hari ini juga pun pemerintah kita belum mampu mensuplai secukupnya bagi masyarakat kita, khususnya di usaha kecil menengah. Ya, mereka-mereka yang menjual gorengan dan sebagainya. Namun anehnya di tempat lain saya dapatkan update data ya, yang justru ada yang mampu mensuplai jumlah dalam besar. Ya, ini dah judulnya dari www.demokrasi.id. PDIP bisa dapat 10 ton minyak goreng saat sedang langka. Pengamat mengatakan Satgas Pangan harus selidiki. Selidiki. Ya. Ini barangkali gelombang pertanyaan yang terus menerus kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Mudah-mudahan ya Dinas Perdagangan ya, gabung dengan siapa Dinas Perdagangan sekarang? Saya nggak ngerti gabung-gabung itu. Dan koperasi kalau nggak salah, bisa segera action. Ini masyarakat betul-betul hari ini sangat membutuhkan minyak goreng. Ya bukan minyak parfum katanya. Dan ini tanggung jawab pemerintah untuk segera melakukan operasi-operasi pasar. Ini berbeda dengan bertahun-tahun yang lalu. Selalu ada operasi-operasi pasar misalnya di alun-alun, misalnya di depan pendopo dan sebagainya. Di mana-mana ada operasi pasar. Seharusnya memang pemerintah daerah segera berpikir keras. Kasihan rakyat, terutama mereka-mereka yang berusaha di bidang makanan, snack ya, makanan kecil. Juga tidak terkecuali mungkin catering juga itu membutuhkan minyak. Oleh karenanya pemerintah sampai saat ini saya belum dapatkan informasi apa upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, kita berharap Desperindak ya
Jangan tidur. Jangan tidur, ya tidur kalau malam. Artinya, ayo kerja keras. Kasihan rakyat yang hari ini menunggu-nunggu dan berharap-harap agar kehidupan mereka lancar dengan minyak goreng yang harga standar. Subsidi, harga subsidi. Ya kalau harga yang tidak subsidi mungkin banyak lah. Yang non subsidi, waduh, udah. Dan saya juga menjadi heran ya, padahal kita punya kekuatan luar biasa, penghasil kelapa sawit yang cukup besar di daratan di dunia. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Wallahu a'lam. Kita menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Negara ini menghadapi corona, juga menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng. Hari ini saya dapatkan dari Demokrasi. PDIP bisa dapat 10 ton minyak goreng saat sedang langka. Pengamat mengatakan Satgas Pangan harus selidiki. Ya. Demokrasi.id, aparat penegak hukum dalam hal ini Satgas Pangan seharusnya berani melakukan integrasi terhadap partai politik, parpol, yang bisa mendapatkan bertonton minyak goreng saat produk tersebut sedang langka di pasaran. Waduh, canggih. Punya pabrik sendiri. Punya pabrik sendiri, bro. Dan punya hutan sendiri. Hutan apa ya? Hutan lah. Hutan untuk kelapa sawit itu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesian Democratic Policy, Satio Purwanto, menanggapi aksi PDI Perjuangan di Sumatera Utara, Sumut, yang membagikan 10 ton minyak goreng kepada masyarakat. Waduh, hebat. Di negeri yang lahan kebun sawitnya sangat luas, sejauh mata memandang aneh bin nyata terjadi anomali di mana minyak goreng langka di pasar dan harganya menjulang tinggi selangit, ujar Satio Selasa 15 bulan 2 2022. Waduh, menjulang tinggi selangit. Ya ini. Menurut Satio, jika hari ini harga minyak goreng masih terlalu tinggi, artinya pemerintah gagal dalam tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Iyalah, ini kan kebutuhan pokok memang di bawah kendali pemerintah. Di bawah kendali pemerintah. Ada Perpres RI nomor 71 tahun 2015, ini Perpresnya Pak Jokowi nih ya. Kalau 2015 ya Perpresnya Pak Jokowi nih, yang melahirkan ketentuan regulasi tentang hal-hal berkaitan dengan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Dan Menteri Perdagangan di era Jokowi gagal total untuk dapat meredam liarnya spekulan minyak goreng karena tak mampu melaksanakan operasi pasar satu harga. Weh, sangar. Sangar. Lalu di tengah langkanya minyak goreng, ternyata ada salah satu partai besar yang bisa mengakumulasi berton-ton minyak goreng untuk dibagikan kepada masyarakat. Lantas bagaimana mereka bisa mobilisasi minyak tersebut dan bagaimana caranya? Heran Satio. Oh, terheran juga ya. Ya gimana ya? 10 ton. 10 ton itu luar biasa itu. Padahal lanjut Satio, pemerintah saja tidak sanggup mengatasi menghilangnya minyak goreng di toko-toko hingga pasar. Wah, iya. Kenapa kok bisa katanya? Ini di Sumut ada 10 ton minyak goreng ya. Sementara pemerintah pusat, katanya Satio ini, kok nggak bisa menangani kelangkaan minyak. Padahal lahan sawit kita, ya kebun sawit kita, waduh, sejauh mata memandang. Ada apa? Ya, mari kita ulas kembali. Jadi yang jadi pertanyaan, kemana Satgas Pangan yang dibentuk oleh Presiden? Mestinya aparat penegak hukum dalam hal ini, Satgas Pangan sebagai langkah awal bisa mengintegrasi bagaimana kelompok bagi-bagi barang tersebut bisa mendapatkan dengan mudah berton-ton minyak goreng. Pungkas Satio. DPD PI Sumut, DPD PDIP Sumut bersama dengan DPC PDI Kota Medan telah membagikan apa ini? Membagikan 10 ton minyak goreng dan 10 ton gula pasir secara serentak di 21 kecamatan di Kota Medan beberapa hari lalu. Waduh, ini dengan gulanya ya. 10 ton minyak goreng dan 10 ton gula pasir. Masya Allah. Luar biasa ini PDIP Sumut ya.
DP Sumut, dia bisa memperoleh 10 ton minyak goreng dan 10 ton gula pasir. Inilah kawan Farouk Abdillah Channel. Kondisi hari ini memang berupa-rupa masalah, berupa-rupa persoalan, problem yang tidak hanya menerpa di bumi Keraton Sumeneb ini, juga menerpa bumi yang lainnya. Hari ini semua berteriak tentang harga minyak, dan harganya kalaupun ada itu membumbung tinggi. Sementara kocek rakyat terbatas untuk membeli minyak saja mungkin kesulitan dengan harga yang standar. Apalagi hari ini harganya membumbung, melangit katanya Satyo. Dan harapan saya, mohon agar dalam hal ini Disperindak segera melakukan operasi-operasi pasar. Saya rasa pemerintah Kabupaten Sumeneb adalah pemerintah yang besar untuk memperoleh gula, memperoleh minyak. Ada cara-cara, ada strateginya untuk mendapatkan itu. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan ini. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan minyak luar biasa dan kebutuhan pokok luar biasa, beras, gula dan sebagainya. Saya khawatir jika tidak hari ini ditanggulangi secara cepat, maka krisis gula, krisis minyak tanah, krisis minyak goreng, krisis gula, juga krisis beras mungkin bisa terjadi. Oleh karenanya persiapan menjelang bulan suci Ramadan perlu dilakukan dengan cara sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya ada kelompok tertentu yang bisa bagi-bagi gula dan minyak goreng, tapi mari kita bersama-sama mendapat bagian itu. Jadi artinya siapapun namanya, apapun partainya, apapun kelompoknya, apapun agamanya, harus mendapatkan pemerataan dari kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Pak Bupati segera menyikapi persoalan-persoalan ini juga, agar ke depan Sumeneb lebih tertata, lebih rapi, dan kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Sekali lagi, semoga Allah selalu menyertai kita, dan hati-hati, corona masih di mana-mana. Oleh karenanya, mari patuhi perintah pemerintah dengan prokes yang benar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan ucap dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.